Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirnawati dari program studi ilmu komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait awal perkembangan sains dari masa ke masa. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Sejak awal peradaban, manusia selalu punya satu rasa yang tak pernah padam, rasa ingin tahu. Dari menatap langit malam hingga meneliti struktur atom, semua berawal dari pertanyaan sederhana, mengapa dan bagaimana. Perjalanan ilmu pengetahuan bukanlah garis lurus, melainkan alur panjang yang penuh perubahan pandangan, pergulatan antara mitos, logika, iman, dan eksperimen. Sebelum ada teori dan laboratorium, pengetahuan kuno lahir dari pengalaman dan imajinasi. Masyarakat Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani awal mengamati alam untuk bertahan hidup, menghitung musim tanam, memantau pergerakan bintang, atau mempelajari tubuh manusia lewat pengobatan tradisional. Namun waktu itu, cara berpikir manusia masih campur antara logika dan kepercayaan. Misalnya, kalau hujan turun dianggap karena dewa sedang baik hati, kalau gempa ya berarti dewa lagi marah. Tapi disinilah mulai muncul titik balik manusia, mulai penasaran apa mungkin semua ini ada alasannya. Di Yunani muncul tokoh-tokoh seperti Thales dan Pythagoras yang mulai berpikir pakai akal, bukan cuma mitos. Mereka percaya alam punya hukum sendiri yang bisa dijelaskan pakai logika dan angka. Setelah itu muncullah Socrates, Plato, dan Aristoteles, 3 nama besar yang mengubah cara manusia berpikir. Mereka mengajarkan bagaimana caranya mencari kebenaran lewat pertanyaan, argumen, dan bukti. Bahkan Aristoteles sudah mulai mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya yang kemudian menjadi dasar lahirnya ilmu biologi modern. Namun pada masa itu, pengetahuan masih sebatas teori dan pemikiran filosofis. Belum ada metode eksperimen yang benar-benar digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran secara ilmiah seperti yang kita kenal di masa sekarang. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa memasuki masa yang disebut Dark Ages, masa di mana kebebasan berpikir terhambat dan ilmu pengetahuan melemah. Sementara itu, warisan filsafat Yunani disimpan oleh para cendekiawan di timur, khususnya di Kekaisaran Bizantium dan Persia. Di Eropa, gereja menjadi pusat otoritas pengetahuan. Segala hal harus selaras dengan ajaran teologi, dan penemuan baru sering dicurigai sebagai bentuk penentangan terhadap Tuhan. Namun di tempat lain, dunia justru mulai berubah. Ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan, dunia Islam justru bersinar. Wahyu pertama Iqra menjadi dorongan bagi umat Islam untuk mencari ilmu sebagai bentuk ibadah. Di bawah dinasti Abbasiyah berdirilah Baitul Hikmah di Baghdad, pusat belajar dan penelitian terbesar pada masanya. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham yang membawa kemajuan besar dalam matematika, kedokteran, dan sains. Bagi mereka, mempelajari alam bukan sekedar mencari tahu, tapi juga mengenal Sang Pencipta. Perpaduan antara iman dan akal inilah yang menjadikan peradaban Islam fondasi bagi kebangkitan dunia modern. Memasuki abad ke-13 dan 14, Eropa mulai bangkit. Universitas seperti Oxford dan Bologna berdiri dan para pemikir mulai menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Kristen. Misalnya Thomas Aquinas yang berusaha menyeimbangkan iman dan rasio. Namun, perubahan besar datang pada masa Renaissance. Manusia mulai menempatkan dirinya sebagai pusat pengetahuan. Seni, sastra, dan sains berkembang pesat. Rasa ingin tahu yang dulu dianggap berbahaya kini dirayakan. Ilmuwan seperti Copernicus,
Kepler dan Galileo mulai menantang pandangan lama tentang alam semesta. Mereka mengamati langit dan menemukan bahwa bumi bukan pusat tata surya, penemuan yang mengguncangkan tatanan gereja. Lalu muncul Francis Bacon yang memperkenalkan metode induktif dan Isaac Newton yang merumuskan hukum gravitasi serta mekanika klasik. Untuk pertama kalinya, sains berdiri di atas landasan empiris, observasi, hipotesis, dan bukti. Pada abad ke-18 sampai 20 terjadi revolusi industri yang mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak lagi hanya dibahas di ruang kuliah, tetapi juga diterapkan dalam mesin, energi, dan teknologi. Tenaga uap digunakan untuk menjalankan pabrik, listrik mulai menerangi dunia, dan alat komunikasi membuat orang bisa terhubung antar benua. Namun, di balik semua kemajuan itu, muncul pertanyaan baru. Apakah ilmu pengetahuan selalu membawa kebaikan? Dunia menyaksikan dampak negatif seperti bom atom, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan sosial akibat kemajuan teknologi. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus disertai dengan etika dan nilai kemanusiaan. Pada masa modern juga berkembang pendekatan lintas bidang atau interdisipliner seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan fisika kuantum. Semua ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan manusia tentang alam, semakin besar juga tanggung jawabnya untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan. Setiap masa memiliki karakternya sendiri dalam perjalanan ilmu pengetahuan. Pada zaman kuno, cara berpikir manusia masih dipengaruhi mitos dan kepercayaan. Namun benih logika mulai tumbuh ketika para filsuf Yunani berusaha menjelaskan alam dengan akal. Memasuki abad pertengahan, ilmu pengetahuan di barat sempat meredup karena dominasi gereja yang membatasi kebebasan berpikir. Tapi di sisi lain, dunia Islam justru mengalami masa keemasan, di mana ilmu dianggap bagian dari ibadah dan berkembang pesat dengan semangat menyatukan iman dan akal. Lalu pada abad pertengahan akhir, Eropa mulai bangkit melalui masa Renaissance dan pencerahan. Karakternya adalah semangat kebebasan berpikir dan keberanian menantang pandangan lama, hingga melahirkan dasar sains modern berbasis bukti dan eksperimen. Sementara di zaman modern, ilmu pengetahuan menjadi kekuatan besar yang mengubah dunia melalui teknologi dan industri. Karakter utama masa ini adalah penerapan ilmu untuk kemajuan manusia. Namun juga muncul kesadaran bahwa ilmu harus disertai etika dan tanggung jawab moral. Dari mitos menuju logika, dari iman menuju sains, dan dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, di mana setiap masa menunjukkan bahwa manusia terus belajar memahami alam dan dirinya sendiri.